Kembali lagi di channel Mat Jabes, yaitu channel yang membahas tentang seputaran hobi, inspirasi, pengalaman baru, tutorial, dan serba-serbi informasi. Pada pertemuan kali ini, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semua tentang lebah dari genus Lepidotrigona. Untuk itu, marilah kita saksikan bersama-sama. Lebah dari genus Lepidotrigona memiliki berbagai spesies, yaitu diantaranya Lepidotrigona latipes, Lepidotrigona nitidipentaris, Lepidotrigona torsanterica, Lepidotrigona ventralis, dan yang kita bahas pastinya Lepidotrigona terminata. Lebah tak bersengat termasuk serangga eusosial yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, yaitu sebagai penghasil madu, propolis, dan bribet. Genus Lepidotrigona merupakan salah satu lebah yang tak bersengat yang tersebar luas di Indonesia dan memiliki potensi yang baik dalam membantu penyerbukan pada tanaman. Penyebar luasan Lepidotrigona tersebar dari daerah Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan daerah-daerah lainnya. Pintu keluar masuk lebah terminata berbentuk corong yang terbuat dari propolis atau getah pohon kayu, di mana pada pangkal corong berwarna kuning dengan tekstur keras dan juga kadang berwarna coklat, dan berwarna kuning pada ujung corong dengan tekstur lembek dan lengket. Lebah terminata biasa membuat sarang di pohon dengan ketinggian 0,5 meter sampai 5 meter dari tanah. Pada suhu kelembapan yang tinggi, lebah terminata membuat sarang pada lubang yang rendah dari permukaan tanah, dan pada suhu yang cukup kering membuat sarang yang tinggi dari permukaan tanah. 60% struktur sarang lebah terminata terbuat dari propolis. Propolis yaitu resin getah kayu yang diambil lebah terminata dari pepohonan, di mana propolis merupakan bahan yang sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup lebah terminata, seperti membuat struktur sarang, membuat cangkang telur, membuat pot madu, membuat pot bibrit, dan sebagai pertahanan untuk menjebak predator-predator kecil seperti semut. Terkait dalam memproduksi madu, lebah terminata bisa dikatakan bukan lebah yang unggul untuk menghasilkan madu, dan spesies ini pun jarang dibudidayakan karena alasan produktivitas madunya yang rendah. Lebah terminata memiliki bentuk dan warna yang khas dibandingkan lebah lainnya karena memiliki warna kuning dan hitam. Spesifiknya yaitu warna punggung yang dilingkari warna kuning, warna hitam pada bagian perut atas, warna kuning pada bagian perut bawah, sayap berwarna hitam transparan, dan disertai warna ungu yang mengkilap pada ujung sayap, dan pada bagian mata berwarna hijau. Lebah terminata merupakan lebah yang jinak dan pemalu, berbanding jauh dengan lebah trigona lainnya yang menyerang dan menggigit apabila koloninya dalam keadaan terganggu. Kondisi lingkungan tempat tinggal lebah terminata biasanya memiliki suhu kelembapan yang cukup dan jauh dari paparan sinar matahari langsung. Di dalam koloni kelulut terminata biasanya memiliki tempat pembuangan sampah sementara, yang mana ketika pada siang harinya akan dibuang oleh lebah pekerja, dan merupakan lebah trigona. Lebah ini pun juga memiliki kebersihan yang baik di dalam sarang mereka, di mana mereka mengumpulkan setiap kotoran-kotoran
dan dibuang menggunakan sayap mereka sendiri untuk terbang. Lebah pekerja biasanya bertugas merawat sarang, di mana lebah pekerja merupakan lebah-lebah yang memiliki tugas masing-masing. Pada kali ini, lebah pekerja yang berumur masih belia bertugas merawat telur dan juga memberi makan ratu dengan makanan yang telah disediakan mereka. Lebah pekerja yang sudah mulai berpengalaman bertugas membentuk struktur sarang dengan propolis, di mana mereka menggunakan propolis yang dicampur dengan cairan air liur mereka untuk menguatkan sarang dan koloni mereka. Lebah pekerja ketika sudah memiliki kemampuan dan pengalaman, maka mereka akan terbang dari mencari nektar, mencari putik bunga atau beribit untuk kebutuhan makanan mereka, dan yang terakhir adalah lebah pekerja yang memiliki pengalaman akan mencari getah resin. Lebah ratu pada kelulut memiliki ukuran 3 kali lipat dibandingkan lebah terminata biasa, di mana ratu memiliki warna corak coklat pada bagian punggung, hitam pada bagian mata, dan garis-garis hitam pada bagian ekor. Tugas ratu tiada lain hanyalah bertelur. Sepanjang hidupnya dihabiskan untuk bertelur. Ketika lebah ratu membutuhkan makan, maka lebah pekerjalah yang memberikannya makanan berupa royal jelly yang telah disediakan oleh lebah pekerja. Nah, lebah di sini memiliki perbedaan yang signifikan dengan lebah pekerja, di mana lebah ratu memiliki bentuk yang lebih besar karena di dalam pembuatannya kelulut pekerja menempatkan royal jelly yang banyak. Hal ini memungkinkan cikal bakal telur memiliki nutrisi dan perkembangan yang baik sehingga dapat menghasilkan ratu yang berkualitas. Lebah terminata biasanya menyukai tanaman seperti bunga dari bunga jarak dan juga bunga dari bunga pepaya. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya, like dan share kepada teman-teman kalian. Dan semoga kita dapat bertemu di perjumpaan yang lain kali. Terima kasih.